mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian. Selamat datang di podcast kita kali ini. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas mengenai Time and Money Management for Students. Saya Viana, dan di episode kita kali ini akan membahas tentang dua topik penting yang sering menjadi tantangan bagi para mahasiswa: pengelolaan waktu dan keuangan. Di sini saya membersamai dari sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak sih Mbak? Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Clara Nur Anggelini, biasa disapa Clara. Mbak dari prodi mana nih? Oke, untuk prodi saya dari prodi Pendidikan Matematika angkatan 20. Sebelumnya ini Mbak pasti udah banyak banget kan pengalaman tentang organisasi. Mbak udah berapa banyak mengikuti organisasi apa aja Mbak, kalau boleh tahu? Kalau semisal organisasi, ini dari awal atau emang dari awal boleh? Oke, dari awal ya, dari awal di angkatan 2020 awal, aku tuh udah masuk di organisasi IMM, itu semester 2 IMM sama BEM Fakultas sama Hima, aku langsung 3 kan. Keren banget. Nah, untuk IMM itu semester 2 tuh sudah diamanahi sebagai sekretaris bidang RPK, terus BEM Fakultas itu jadi anggota Departemen Advokasma, terus himpunannya itu masuk di divisi eksternal. Nah, lanjut semester 4 jadi ketua bidang Sosmas di IMM, terus jadi wakil ketua himpunan Himatika itu, terus semester 6 aku jadi ketua BEM di BMF MIPA. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman. Narasumber kita pada sore hari ini sangat banyak banget ya pengalaman organisasinya, Masya Allah. Nah, mari kita bahas tentang pengelolaan waktu terlebih dahulu. Apa saja strategi yang Mbak miliki untuk mengatur waktu yang efektif? Oke, untuk mengatur waktu ya, jadi tuh kita nggak menutup kemungkinan ya, bahwasanya setiap orang, khususnya juga mahasiswa, pasti harus banget pintar-pintar mengatur waktu ya nggak sih? Karena kan apalagi mahasiswa tuh pasti banyak banget yang pengen ikut organisasi, tapi tetap harus fokus kuliah. Terus apalagi yang memang dibilang mau banget nih cari penghasilan tambahan gitu kan. Nah, kalau untuk strategi itu yang pertama, kita itu harus pintar-pintar merancang segala agenda ya, istilahnya seperti itu, agenda harian dan juga agenda mingguan. Nah, itu penting banget apalagi sama mahasiswa yang padat nih, udah kuliah, udah organisasi, apalagi tambah-tambahan kerja part-time maupun freelance. Wah, pasti padat banget gak sih? Iya, makanya itu kan. Nah, strategi itu yang pertama yaitu bikin agenda, perencanaan. Oke, nah, kita nih misal khususnya kita itu cuma fokus ke kuliah. Wajib banget nih, misal di hari Senin nih ada tugas apa, terus agenda di orang tuh apa aja. Nah, pas itu harus dicatat semua, nggak harus dicatat di HP, takutnya lupa ya kalau di HP ya, mungkin di kamar kos kan itu bikin catatan mading atau yang lain, atau mungkin bikin di Excel gitu. Nah, itu wajib banget sih kalau menurut saya ya. Yang kedua itu harus disiplin waktu. Kayaknya susah gak sih kayak disiplin waktu? Buat manage waktu tuh kadang apa ya Mbak, agak masih susah. Iya, berat banget ya. Kita misal, nanti jam sekian kita harus makan, harus belajar. Iya. Tapi pasti molor gak sih? Iya, Indonesia. Nah, pasti molor, pasti kayak scroll TikTok terus lupa. Iya kan? Nah, orang-orang Gen Z kayak gitu kan biasanya pasti kayak udah scroll TikTok nih terus lupa. Nah, itu tuh penting banget, kita tuh harus paksa untuk kita disiplin waktu. Misal jam sekian harus belajar, jam 2 jam nih untuk belajar. Nah, jam sekian harus tidur, ya udah dipaksa buat tidur karena besok kan harus ada aktivitas gitu kan, jangan terlalu diforsir ya. Nah, yang ketiga, kita harus fokus sama apa yang akan kita kerjakan.
gitu. Kadang nih kita fokus belajar, terus tiba-tiba notifikasi HP entah dari ayam, entah dari organisasi atau dari siapapun teman mau ngajakin keluar. Nah itu harapannya ya notifikasinya di offin dulu kayak gitu. Apapun tuh ya di offin dulu, terus kita fokus. Nah kalau cara ya, kalau untuk fokus untuk melakukan sesuatu itu harus dengerin musik, tapi sepi, kamar sepi, harus dengerin musik. Kalau kamu gimana? Kalau untuk fokus tuh ya fokus mbak, aku nggak bisa kalau seandainya lagi fokus tuh dengerin HP tuh malah nggak fokus. Jadi kayak kalau lagi mau belajar tuh ya udah nggak main HP, nggak pakai HP, bener-bener kayak belajar. Oh iya, benar, berarti tipe orang ya emang kosong semua ya, maksudnya sepi ya. Berarti dia bisa fokus gitu kan. Nah yang keempat, kalau strategi aku itu kita harus berani mengambil resiko. Kayak ini ya mbak, dipaksa buat keluar dari zona nyaman. Nah benar banget, karena kalau kita nggak berani ngambil resiko, yang ada kita nggak akan berkembang, ya nggak sih? Iya betul, kayak stuck di situ. Nah itu penting juga. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan. Karena gini, kita boleh kuliah sampai sore, kita boleh organisasi sampai malam, kita boleh kerja kapanpun, part time, freelance maupun full time, itu boleh. Tapi yang penting jaga kesehatan. Tetap diselingi dengan olahraga, tetap diselingi dengan makan ya. Kan ada nih gaji kadang saking sibuk ya lupa makan. Terus kalau sakit ya disalahin siapa juga. Soalnya kadang tuh ini sih mbak, saya sendiri tuh kadang nggak sempet. Nah itu kan pasti ngerasa kenyang, apalagi kalau pas banyak pikiran ya kayak udah lo mau langsung tidur aja. Nah bener, itu jangan sampai. Jadi bener-bener harus di manage. Boleh aja loh di rancangan agenda itu ditambahkan makan itu harus jam berapa. Itu menurut aku perlu banget sih. Mungkin kalau di rumah merasa terurus ya sama orang tua, tapi pas di kelas, aduh ya Allah, kayak hidup sendiri tuh rasanya tuh ya gitulah, kayak nggak teratur gitu sih. Soalnya kalau di rumah tuh udah di jadwal sama benar. Nah itu menurut aku ya strategi untuk memanage waktu biar lebih bagus lagi atau lebih efisien lah istilahnya, itu ada 5 gitu. Tadi kan udah tentang supaya efektif ya. Nah untuk kali ini mari kita beralih ke pengelolaan keuangan. Bagaimana sih cara mengatur keuangan yang baik versi mbak sendiri? Oke, dari aku pribadi ya, ini dari sudut pandang aku, kalau untuk pengelolaan atau memanage waktu memanage keuangan, itu yang pertama kita harus tahu nih rencana anggaran kita tuh apa aja. Misal di awal bulan kita dikasih uang saku nih sama orang tua. Nah harapannya tuh dalam 1 bulan itu nanti kita tuh apa sih yang perlu kita butuhin kayak gitu loh. Misal kayak kita bakal beli beras, kita beli ini, beli itu. Nah itu benar-benar harus ditambahin untuk kebutuhan pokok dulu. Nah pemasukan maupun pengeluaran itu harus dicatat, benar-benar dicatat. Jangan terus cuma 5.000, aku tulis cuma 5.000 kalau dikali 10 dikali 5 otomatis ya kelihatan banget kan. Nah pasti nanti kita lupa kita jiwanya buat apa ya kayak gitu. Jadi itu, terus jangan lupa juga nabung itu nggak harus 10.000, nggak harus 15, 1.000 bisa, 2.000 bisa. Kalau misalnya kita nggak tahu nih tiba-tiba nabung 1.000, terus kita nggak tahu selama 1 bulan, selama beberapa bulan, otomatis bisa banyak banget kan. Ini kadang tuh aja ini sih mbak, istilah dana darurat, jadi kayak bener banget. Kita nggak tahu ya, itu nggak ada di jadwal ya istilahnya ya itu. Jadi benar-benar harus ada dari darurat maupun tabungan itu. Terus jangan lupa juga buat benar-benar selalu ngecek keuangan kita dan sesuaikan sama strategi kebutuhan kita. Kayak gitu. Misal nih keuangan kita 50.000, kebutuhan kita masih banyak. Nah benar-benar harus benar-benar harus dipas istilahnya kayak gitulah. Misal yang sebelumnya itu beli beras 1 bulan langsung nih 25 kilo, padahal pun kita sebenarnya bisa loh makan cuma 15 kilo. Nah gitu ya, jadi benar-benar dipres, jangan sampai semua itu istilahnya kayak melebih-lebihkan terus pas di akhir bulan kita kantor ya.
kita nggak punya dana darurat maupun keuangannya itu benar habis gitu kalau dari aku ya. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku sendiri tuh kadang ya emang udah di apa ya mbak, kayak diagenin mau kayak gini tapi ya kadang dari darurat Iya, bener. ya udah Nggak ada ya? Heeh. Bener. Ya itu tadi bener-bener kayak wah penting banget harus ada dana darurat maupun bener-bener harus ada tabungan ya buat teman-teman semuanya, dan itu wajib sih. Apalagi kita sebagai mahasiswa, nah bukan banyak apalagi aktivis ya, tentunya pasti nggak tahu nih tiba-tiba ayo uyuran, ayo ada kegiatan ini harus ada ATM. Wah, apalagi kalau kita sebagai mahasiswa dikasih uang bulanan sama orang tua yang ngepres, ngepas banget, dan itu emang harus pintar-pintar sih. Tapi emang iya sih mbak, di zaman sekarang tuh kayak mulai dari manage waktu, keuangan itu benar-benar menjadi tantangan anak muda tuh di zaman sekarang. Bener banget, itu penting banget. Dan buat kalian ya, untuk mahasiswa khususnya yang emang sebelumnya itu belum bisa teratur atau terorganisir terkait waktu atau keuangan, harapannya bisa mulai sekarang lah dikelola dengan baik, karena itu dampak baiknya tuh akan kita rasain tuh setelah kita udah bener-bener efisien melaksanain itu gitu. Oke. Keren banget ya guys, materi pada sore hari ini, podcast kita pada sore hari ini bersama narasumber yang pokoknya keren banget, kayak saya jadi banyak belajar mbak dari mbak. Iya, moderatornya juga keren kok guys ya. Oke. Baiklah, sekarang itu sesi tanya jawab ya teman-teman. Mungkin bagi kalian yang mau bertanya tuh silakan komen di bawah. Izin masuk, kameramen ingin nanya dong, melihat dengan kondisi saat ini apa aja sih yang perlu dikoreksi dari pola pengaturan waktu mahasiswa gitu, bisa dijelaskan sepengalaman Mbak tuh kayak gimana ya dari Mbak Clara? Pola pengaturan waktu ya. Iya, yang perlu dikoreksi oleh mahasiswa. Menurut aku tuh dari aku pribadi ya, melihat bahwasanya aku dulu juga merasakan ya masih belum teratur banget terkait waktu. Kadang itu mahasiswa itu perlu banget tahu gitu apa sih yang akan terjadi ke depan kayak gitu. Contoh, kita nih udah lalai, kita kadang lupa kalau udah kuliah ada tugas, misal tugas ini. Terus pulang kuliah kita ada agenda di organisasi. Nah, karena kita profesional gitu misalnya di organisasi, bertanggung jawabnya penuh, terus kita kadang tuh lupa sama tugas kita. Nah, yang perlu dikoreksi itu yaitu apapun yang udah terjadi sebelumnya, harapannya itu ditulis gitu loh, ditulis apa aja tugasnya, terus agenda di organisasi, kamu tuh jadi tanggung jawab itu ngapain nantinya kayak gitu. Jadi benar-benar harus bikin rencana seperti itu. Itu sih penting banget. Nggak harus di di HP, nggak harus di buku, karena menurut aku kalau di buku itu pasti jarang banget ya dibuka, kecuali kalau emang kuliah ya. Iya. Nah, itu harapannya ditempel aja di dinding kayak gitu, di dinding kamar, atau misal memang di HP, di laptop, di Excel kayak gitu. Itu ya kalau laptop juga kurang efisien juga ya, karena emang kurang jarang juga gitu sih. Oh iya, tadi dengar itu Mbak pernah kerja part-time juga ya? Iya. Itu bagaimana sih Mbak cara mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan yang seringkali menjadi hambatan kita gitu? Kalau untuk menunda pekerjaan di sini tuh harapannya tuh gini, pekerjaan sama kuliah tuh sebenarnya itu hampir sama ya. Menunda pekerjaan sama gitu kan. Nah, itu yang udah pernah aku jelasin tadi, kita harus memanage antara tugas sampai dengan project kayak gitu. Kita memanage, harus bisa nih kita tulis. Kalau aku pribadi ya, aku tuh di Excel. Kalau aku tuh di Excel, jadi tuh modelnya gini, di Excel itu satu sheet itu tuh misal di atas ini tuh agenda tugas kuliahku hari Senin, tugasnya itu apa aja,
itu tapi nanti modelnya tuh kayak checklist gitu loh. Nah itu terus di bawah aku kan juga kerja ya, aku kan ngelesin gitu kan. Nah sehari itu minimal 2 orang, maksimal tuh 4 orang. Nah itu privat ya modelnya, jadi tuh kayak satu hari itu bisa 6 jam 7 jam gitu loh. Nah terus itu per hari itu ditulis kita tuh ngelesin itu jam berapa sampai jam berapa. Nah kalau emang udah di hari itu udah selesai, di checklist juga. Terus kita belajar tuh jam berapa. Nah dari situ kita belajar tuh nanti jam berapa. Itu benar-benar bisa kuliah. Kalau aku kuliah kan misal kayak contoh semester 7 ya, semester 6 lah, semester 6 aku kuliah itu dari pagi sampai siang, maksimal tuh jam 12. Nah setelah itu siangnya aku pakai buat ngelesin, tapi maksimal 2 orang karena aku tahu pas itu kan jadi ketua BEM ya, jadinya kadang tuh sore itu atau maghribnya ada agenda rapat, nemenin rapat gitu loh. Itu juga sebenarnya kan tugas ya, jadinya harapannya juga mungkin bisa di-manage gitu, jadi semua tuh dicatat gitu sih. Ini ada lagi nih Mbak, apakah ada strategi khusus untuk menyeimbangkan antara kegiatan belajar, organisasi, dan pekerjaan waktu tanpa merasa kewalahan? Soalnya tuh kadang apa ya Mbak, kadang ada yang tabrakan gitu loh. Nah iya kalau strategi kayak gitu tuh sebenarnya tuh masalah tentang time management sama money management sama ya. Pokoknya tuh intinya kalau kita ada sesuatu yang perlu kita lakukan ya, diberikan kita lah istilahnya tanggung jawab diberikan kita, harapannya kita juga harus tahu diri gitu loh, kayak oh ini tanggung jawab gitu. Jadi kita harus benar-benar pintar bikin perancangan senyamannya kita aja, jangan dipaksain terus karena rekomendasi dari Mbak Clara bikin di Excel, terus aku bikin di Excel, sedangkan Excel itu kalian jarang banget buka. Nah gitu kan, iya males kan. Jadi sesuai dengan kenyamanan kalian dan kebutuhan kalian aja gitu. Kalau dari aku ya sama sih, itu pertanyaannya hampir sama ya gitu. Lebih ke memprioritasin apa dulu gitu kan Mbak, kayak seandainya ada 3 agenda nih, ya udah kita prioritasin dulu mana yang duluan. Iya betul, jangan sampai misal nih contoh Mbak Clara ngelobi siapa? Devia untuk kerja nih, gantiin Mbak. Kan kalau ngelesin kan fleksibel ya, boleh lah digantiin untuk gantiin Mbak untuk ngelesin jam ini. Nah kamu setuju nih, terus setuju buat gantiin Mbak, terus tiba-tiba di luar kendali nih Mas Gufron selalu kadep itu minta kamu buat jadi moderator, dan itu setelah aku lobby kamu. Nah harapannya kamu bisa memprioritaskan sesuatu yang sudah melobby kamu dari awal gitu. Ya memang sih sama-sama penting kan. Yang pertama kamu kerja nih, kamu kerja dapat penghasilan kan. Nah yang satu itu juga tanggung jawab kamu. Bukan berarti terus kamu karena uang nih aku mau ini, bukan. Kalau misal dibalik pun Gufron yang lebih dulu, nah berarti kamu harus memprioritaskan ini. Jadi harus pilih yang lebih penting dan juga lebih utama gitu ya. Oke, pertanyaan dari FJZALRN. Kak, cara mengatur keuangan tapi suka impulsive buying, apalagi kalau tengah malam itu kayak gimana ya? Itu dari teman-teman yang nonton. Gimana ya kalau impulsive buying ya? Kalau tengah malam gitu ya, sebenarnya tuh gini guys, kalau untuk tengah malam tuh harapannya tuh kita istirahat ya. Kita istirahat, kita jangan sampai begadang, kesehatanmu nak. Nomor 1 sih. Iya, jadi kalau kayak gitu tuh kita ya benar-benar harus teliti dalam artian aku itu hari ini tuh ngapain aja sih gitu. Jangan sampai kamu tuh memfosir memfosir tenaga kamu itu cuma karena buat memfosir tenaga itu hanya untuk sesaat gitu loh. Kita kan nggak tahu ya nanti kedepannya tuh kayak gimana. Misal nih kamu
udah sibuk banget dari pagi sampai malam. Terus belum juga kamu harus belajar ya. Iya, belajar, ngerjain tugas. Jadi emang itu harus benar-benar di jadwal kayak gitu. Harus lebih disiplin waktu lagi, ya nggak sih? Iya, emang itu tadi manage waktu tadi tuh emang bener-bener penting banget sih guys. Soalnya saya sendiri tuh kayak merasa kadang tuh masih kewalahan lah ya, walaupun udah bisa manage waktu, manage keuangan, tapi tuh kadang ya tetap aja masih kewalahan. Benar-benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, Bagaimana sih Mbak cara kita memanfaatkan teknologi dan aplikasi digital untuk membantu mengelola waktu dengan lebih baik? Oke, untuk aplikasi ya teknologi dan sebenarnya tuh ya banyak banget loh dari situs apapun yang bisa memanage waktu kita. Kalau dari rekomendasi aku ya, saran aku itu kalian pakai Focus To Do. Itu aplikasi bisa dicari di App Store maupun di Play Store. Itu banyak kok Focus To Do yang warna merah pokoknya itu gambarnya jam. Itu tuh ada teknik Pomodoro-nya juga gitu loh. Jadi kan kita kan lebih disiplin lagi buat apa aja sih yang harus kita lakukan setelah ini kayak gitu. Nah, itu untuk teknologi dan aplikasinya pakai Focus To Do ya guys. Jadi itu rekomendasi dari aku. Harapannya kalian bisa melatih disiplin dari sekarang gitu. Selanjutnya ini ada lagi Mbak, bagaimana sih cara mengatasi rasa cemas dan stres yang muncul akibat beban belajar dan tanggung jawab yang banyak gitu? Oke, sebenarnya ini rasa cemas itu ada di diri kita ya. Gimana sih cara menanganinya ya? Yang pertama itu harus tahu gaya belajar apa sih yang kita butuhin. Contoh kayak Mbak tadi itu kalau belajar harus sepi, di satu ruangan sepi sambil dengerin musik. Kalau kamu kan emang bener-bener sepi, sepi kayak apa? Atau mungkin contoh lagi kayak anak-anak indie tau kan. Nah, anak-anak indie sore-sore bawa tugas, misal ke tengah taman atau apalah, pokoknya di daerah sini tuh kayak begitu teletabis di sini kan ada. Nah, itu misal biasanya tuh anak-anak ini tuh bawa tugas di situ, duduk sambil ngeliat senja ya kan, di bawah sinar matahari sore, masya Allah, sambil bawa kopi atau apa. Nah itu tuh kita harus tahu sih gaya belajar kita tuh apa, kita tuh nyamannya tuh apa. Nah itu dapat mengurangi rasa cemas kayak gitu. Ini yang tadi kan tentang waktu nih Mbak, sekarang tentang pengelolaan keuangan. Bagaimana sih cara menyusun anggaran keuangan yang realistis dan efektif untuk mahasiswa dengan pendapatan yang terbatas? Oke. Kalau dari pendapat aku ya, metode yang aku lakukan itu metode 50, 20, 20, dan 10. Modelnya bingung kan gimana Mbak? 50, 20. Oke, jadi gini kita jelasin. Untuk metode tersebut itu 50 itu 50%. Jadi kita misal dikasih uang bulanan 1 juta nih. Nah, 50% dari 1 juta itu kita gunakan untuk membeli suatu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ya. Nah, 20% selanjutnya sisanya ya, 20% sisanya itu untuk dana darurat. Buat saving ya? Nah, buat saving itu. Lanjutannya 20% selanjutnya yang kedua itu untuk keinginan kita. Lebih ke kebutuhan ya, apalagi cewek. Nah, alih-alih self reward ya. Kadang nggak ada pencapaian ya, bener. Kadang-kadang tuh kita tuh malah terbawa self reward, terus udah berhasil kerjain ini, self reward ya. Padahal nggak ada pencapaian apa. Terus tiba-tiba uangnya habis. Nanti yang disalahin siapa lagi? Terus minta orang tua, waduh. Nah, terus 10% terakhir itu untuk berbagi. Nah, nggak harus berbagi yang harus banyak, enggak. Misalnya kayak ke teman, jajanin, terus apalagi kayak kalau lagi di jalan ya, ada orang yang butuh kayak gitu, terus apa infak di masjid dan lain-lain kayak gitu sih. Itu metode yang aku terapin 50, 20, 20, 10 gitu. Iya, aduh, masya Allah keren banget. Kayak tadi
ditanya pas dia mbak ini ngomong 50 20 apa ketika dijelasin Bingung. bagus sih, bagus banget, boleh lah dicoba. Terus ini ada lagi nih Mbak, bagaimana cara mencari penghasilan tambahan di luar jam belajar tanpa mengganggu fokus pada pendidikan? Oke, kalau untuk penghasilan ya sebenarnya kalau penghasilan pasti kita tertuju pada pekerjaan ya. Nah pasti kita harus kerja. Nah kerja itu sebenarnya itu fleksibel aja. Kalau sebagai mahasiswa ya nggak harus ya full time. Nah pasti kan juga part time. Misal kita ngejoki nih, ya kan banyak nih ngejoki teman-teman yang emang dirasa butuh kayak gitu, butuh bikin tugas sama apa itu kan kayak kita cuma tinggal duduk ya emang sih itu terkuras ya rasanya sih. Nah itu nggak masalah daripada kita kemana-mana ya kan full time kayak gitu jadinya ribet. Terus tapi harus kalian ketahui bahwasanya kita nggak bisa dong tiba-tiba kita dapat kerjaan. Pasti yang paling utama kita tuh perlu apa? Perlu Cari relasi. Relasi. Nah, kita harus memperbanyak pertemanan, ya nggak sih? Memperluas pertemanan. Itu harus benar-benar kayak menyambung silaturahmi siapapun ya, nggak apa-apa lah. Sokap gitu, seakrab ya sama orang, nggak masalah. Kita sok kenal, sok dekat. Itu juga sebenarnya penting. Apalagi share nomor ya, kayak gitu. Share nomor sama temen yang baru kenal. Yang penting itu jangan pernah menutup diri untuk kenal sama orang, berinteraksi gitu ya Bang. Nah benar, karena informasi itu ya ada di lingkungan sekitar kita gitu. Kalau kita diam, introvert, terus kita nggak tahu apa ya, kita nggak bakal bisa dapetin itu semua gitu. Jadi ini ya Mbak, relasi itu penting banget. Penting banget sumpah. Bukan cuma buat apa sekedar nyari kerja, Nah. bisa jadi buat bisa berbuat belajar bareng. Nah bener, sharing ya, Sharing pengalaman ya kayak begini tadi. Misal nih, yang awalnya kita nggak kenal, kamu dari mana kota-kota? Aku kebetulan aku dari Palembang guys. Oh, dari Palembang. Misal nih, kamu nggak tahu kalau ternyata di Unimus juga ada orang Palembang. Ya awalnya kamu nggak kenal, jadi kenal hanya karena kamu seakrab, sedekat. Nggak ada yang salah loh sama orang seakrab, sedekat kayak gitu. Terus tiba-tiba kamu ngajakin pulang bareng. Ya cewek gitu kayak, yuk pulang bareng yuk. Gitu, Liburan. Nah, iya kan jadi ada teman. Bahkan tuh kadang nggak kenal di Palembangnya, tapi kenalnya di sini Mbak. Nah. Pas sudah di kuliah di sini. Ada berarti. Ada. Oh, Ada anak Palembang. ya, Masya Allah. Oke. Selanjutnya ini ada lagi nih Mbak tentang pengelolaan keuangan Yeah. sih. Bagaimana cara bijak dalam menggunakan uang dan menghindari godaan untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Nah, ini kayaknya tuh Ini lebih ke cewek sih iya, sebenarnya. kayaknya bahas money management itu lebih nyindir cewek gak sih? Iya, soalnya apa ya membeli barang yang tidak penting kayak lucu dikit kayak apa sih padahal nggak penting. Padahal nggak penting kayak karet-karet. Padahal kalau dipikir pun, misal nih kita datang ke kalau dekat sini kan KAC ya, ada KAC kan. Nah di situ kan ada jual cepit-cepit, lucu-lucu, karet-karet. Pasti kalau cewek ini lucu banget. Padahal sebenarnya nggak penting, Nah, nggak nggak penting, dibutuhin. padahal juga cuma disimpan ya, gitu kan. Nah itu caranya tuh yang pertama yaitu tadi kita menuliskan pengeluaran dan pemasukan kita apa aja sih yang perlu kita beli dan apa yang nggak perlu kita beli kayak gitu. Terus benar-benar kita tuh harus meminimalisir harga-harga yang harus kita beli kayak kebutuhan kita gitu loh. Contoh tapi jangan yang murah terus karena barangnya jelek ya, tapi cari yang murah karena emang kualitasnya juga bagus gitu. Itu benar-benar harus penting. Terus nabung juga sih itu biar nggak bingung di akhir gitu loh. Kamu juga nerapin itu nggak? Kadang tuh apa ya Mbak kelewatan. Oh. Saya kebablasan gitu kayak ya hal-hal yang tidak penting tadi tuh kalau lucu paling kemana pi. Iya. Bener-bener. Kalau rapi lucu gemoy kayak gitu. Itu kayak cewek banget sih, bener-bener ini agak menyindir cewek. Iya sih, bener. cewek. Selanjutnya ini ada tips and trick nih Mbak. Aku mau tanya sekalian Yeah. kita sharing lah.
Nah, apa saja aplikasi atau website yang direkomendasiin untuk membantu mengelola waktu dan keuangan dengan lebih mudah? Oh, ini tadi ya. Iya, Kayak tadi ya. mengelola waktu ya. Ini bagaimana cara membangun kebiasaan disiplin dan fokus dalam belajar dan menyelesaikan tugas? Cara membangun kebiasaan disiplin. Oke, cara membangun kebiasaan disiplin kalau dari aku itu pakai strategi the 5 minute rules. Tahu gak? Jadi itu 5 menit rulesnya tuh tantangannya tuh kita 5 menit ya. Jadi modelnya gini. Kita 5 menit, kita ada tugas nih. Oke, fokus, HP dimatiin semua. Kita buka timer aja 5 menit. Nah, langsung kita fokus karena aku merasa bahwasanya kita sebagai mahasiswa tuh kalau udah disuruh buka tugas itu kayak malas terus scroll TikTok terus gak jadi tutup laptop. Iya. Ya kan? Ada tugas Kadang nih. gitu. Nah, ini tugasnya tuh menunggu kalian gitu untuk dikerjakan, tapi kadang lupa sama notifikasi HP. Nah, itu dimatiin dulu notifikasinya. Kita coba paksa untuk 5 menit pertama. Untuk 5 menit pertama berhasil nggak kita fokus gitu. Nah, di saat kita fokus nih berhasil dan tapi pekerjaan belum selesai, waktunya udah habis, ya udah kita lanjut misal 10 menit selanjutnya. Nanti kita akan terbiasa bahwasanya kita perlu ini nih, kayak gitu. Kita perlu metode ini nih, kayak gitu. Gak harus 5 menit sih, kalau misal kuat ya 8 menit boleh, 10 menit boleh. Kalau dari aku memang 5 menit dulu, karena itu kan membuang kemalasan dulu ya selama 5 menit. Selama 5 menit pertama tadi. Caranya seperti itu. Selanjutnya nih ada lagi nih Mbak. Bagaimana cara membangun jaringan pertemanan dan mentor yang dapat membantu dalam pengembangan diri dan karir? Oke, untuk istilahnya kayak mencari motivasi ya biar kita berkembang gitu ya. Nah, yang pertama jangan pernah malu atau jangan pernah nggak mau, ada kata nggak mau dari diri itu kalau kita nggak organisasi gitu. Nah, gak harus organisasi, komunitas juga gak masalah. Kita minimal di kampus itu harus pernah ngerasain namanya organisasi dan komunitas gitu. Karena organisasi juga gak harus di internal kampus ya, di eksternal kampus juga perlu gitu. Itu untuk membangun diri kita. Jaringan tadi ya, relasi. Iya benar itu. Terus yang kedua, jangan malu atau jangan gengsi buat ngobrol duluan. Ya misal nih kita di forum, terus aku nggak kenal nih sama kamu, jangan pernah malu buat aku nunggu dia ngobrolin kamu dulu, jangan nunggu dia biar ngomong sama aku dulu, jangan pernah tanamin hal itu gitu loh. Kita harus belajar buat tahu kondisi juga. Oh aku perlu relasi nih, jadi aku kayak kenalin Ya, selain dulu ya, walaupun dia suka nggak apa-apa, kita ada kenal dulu. Benar. Dan balik lagi ke organisasi tadi ya, mau ingetin, carilah organisasi itu sesuai passionnya kita. Jangan karena ada teman ya. Iya. Misal, Kayak gitu sih. aku mau organisasi di sini karena temanku. Nah, nanti kayak terkesan paksaan, terus malah tiba-tiba nggak nyaman gitu loh. Kan ada ya yang kayak gitu ya. Iya. Terus nggak nyaman, terus jadi nggak semangat untuk organisasi. Jadi harapannya cari organisasi atau komunitas sesuai passionnya kalian masing-masing. Iya betul. Terus itu tadi jangan malu, jangan gengsi, dan tetap harus ramah sama orang. Gitu. Terus jangan ramah dalam artian gini. Misalnya aku ketemu kamu, posisi aku lagi di masalah nih ya, masalah orang keluarga atau masalah sama teman, terus tak bawa ke organisasi, akhirnya aku males nih sama kamu ngajak ngomong aku kayak marah-marah gitu kan. Terus akhirnya nanti kamu tuh bakal kayak gak suka gitu loh sama aku, ya gak sih? Itu malah seakan-akan memutus silaturahmi. Iya, lebih ke menyesuaikan diri aja ya Mbak. Seandainya kita emang lagi ada masalah nih, ya udah masalahnya dikit kita sendiri. Pas organisasi ya organisasi, harus bisa profesional. Betul. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kehidupan akademik, sosial, dan personal agar hidup lebih seimbang dan bahagia? Aduh, untuk bahagia tuh kita santai aja ya, jangan pernah
ngerasa bahwasanya tugas kuliah, tanggung jawab organisasi, pekerjaan yang udah kita pilih itu jadi beban personal kita, itu jangan sampai kayak gitu. Yang penting kita harus paham dulu apa sih yang perlu kita prioritaskan gitu. Terus jangan pernah mikir bahwasanya aku capek banget nih, dalam artian aku capek banget, ini bakal selesai gak ya, ini bakal selesai gak ya. Jangan pernah ngerasa kayak gitu, tapi harus pastiin dulu kalau sebenarnya kita aku mampu nih buat ngejalanin tanggung jawab ini, aku mampu nih buat nyelesain tugas ini. Dan yang penting juga kita harus bikin agenda itu, perencanaan agenda gitu sih, biar kita lebih terstruktur, terorganisir, lebih efektif, bukan bebas dari stres ya, tapi lebih ke minimalisir. Iya, lebih ke ini. Tapi aduh, keren banget sih ini podcast kita pada kali ini tuh tentang manajemen waktu sama uang. Karena dari saya sendiri ya Mbak, itu emang masih menjadi tantangan saya di sekarang gitu. Ya walaupun sudah bisa, tapi kan masih apa ya Mbak, kita masih kayak bandel-bandelnya, nggak mau terstruktur ya sih. Iya, Sama sih, aku juga kok kadang juga masih lalai, tapi harus dipaksa gitu. baiklah, ini aku bakal ngebacain kesimpulan pada podcast kita pada sore hari ini, di mana mengatur pola waktu dan mengatur waktu sangat penting, apalagi untuk kita mahasiswa yang rentan akan itu semua. Jadi teman-teman, harapannya dengan adanya podcast ini kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi dalam mengatur waktu sama keuangan. Jangan lupa mengisi link respon. Oh iya, jangan lupa mengisi link respon yang Di komen. ada di komentar di bawah ini ya teman-teman. Diisi ya guys, wajib. Closing statementnya mungkin untuk podcast kali ini ya, dari aku juga mengambil kesimpulan dari kamu juga. Kamu juga ternyata juga ada beberapa kesamaan ya dari kita ya, kayak kita memang benar-benar kalau belajar itu harus bersih ya. Iya. Nah, untuk closing statement dari aku, teman-teman semuanya, jangan pernah capek buat maksa diri kita untuk disiplin waktu. Karena bisa kan terpaksa ya. Nah, benar. Kita harus benar maksa, aku harus gini sesuai gitu. Jangan terus kalian lalai gitu karena keenakan. Dalam artian keenakan. Nah, malas-malasan udah tidur, udah mager, itu jangan pernah. Dan paling penting, ikut organisasi, ikut komunitas, jalin relasi semakin luas, karena itu dampaknya banyak banget buat kalian. Baiklah teman-teman semua, mungkin podcast kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Saya bersama narasumber saya yang sangat keren, udah bisa sharing-sharing pengalamannya. Ini kita pamit undur diri ya Mbak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari aku ataupun Mbak Farah sebagai narasumber kita pada sore ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.